Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Saya doakan selalu teman-teman semua selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan selalu usahanya, dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini saya lagi ada di perumahan The Ayara Hills di Parung Panjang. Nah, ini untuk detail lokasinya. Ngomongin soal Parung Panjang, saya jadi keinget ya, dulu saya pernah bikin konten yang ini nih. Nah, di situ saya bahas keheranan saya, kok ada banyak developer yang bangun rumah mewah di Parung Panjang. Karena kan kita tahu sendiri ya, Parung Panjang itu kan identik dengan truk-truk yang gede, bawa muatannya tuh ngeri gitu ya, batu gitu, pasir, dan jalannya pun rusak terus ya di daerah sini. Terutama jalan utamanya ya, jalan utama Parung Panjangnya itu kan rusak terus, berkali-kali dibetulin, rusak lagi ya kan. Kalau lagi panas debunya luar biasa, kalau lagi hujan becek gitu. Pokoknya ngeri banget ya. Saya ketika ngelewatin jalan Parung Panjang itu ngeri banget, kok bisa ya orang bisa bangun rumah mewah di Parung Panjang sini, sedangkan aksesnya aja begini, banyak truk yang gede-gede gitu. Apakah nggak ngeri gitu ya? Nah, itu saya bahas di konten itu tuh. Nanti linknya saya taruh ya di deskripsi. Tapi teman-teman, setahun kemudian pandangan saya tentang Parung Panjang berubah ya 180 derajat ketika saya main lagi ke sana iseng waktu itu bersama keluarga, ngelihat Parung Panjang suasananya lebih hidup teman-teman ya dibandingkan di daerah saya sendiri. Padahal daerah saya juga banyak progres perumahan di daerah Tenjo Daru sana, tapi tidak sehidup di Parung Panjang. Kenapa? Karena para developer di Parung Panjang ini selain dia bangun perumahan, mereka juga bikin akses jalan baru yang dibuka untuk umum teman-teman. Dan akses itu menyambungkan perumahan satu ke perumahan yang lainnya sehingga terciptalah seperti kota mandiri baru gitu ya. Dan akses itulah yang memudahkan warga Parung Panjang untuk beraktivitas tanpa takut dengan truk-truk yang gede itu teman-teman. Karena ada jalan alternatif yang bisa kita laluin tanpa melewati jalan raya Parung Panjang utama yang banyak truknya itu. Dan di sana suasananya lebih hidup, banyak ruko dibangun, ada pasar modernnya juga. Di sana kalau hari Minggu ada pasar kaget, malam-malam kadang ada pasar malamnya juga. Intinya lebih hidup suasana di sana, jajanan di sana lebih lengkap. Pokoknya mau apa aja ada di sana. Dan saya yakin ke depannya akses ini akan terus berlanjut tersambung sampai ke BSD. Karena kebetulan progres BSD sekarang pun sedang meluas ke arah selatan teman-teman ya. Di sana seperti ada perumahan Hiera, akan dibangun stasiun Jatake dan Mall Jatake juga di sana. Ada Cimory dan Tol Serpong Balaraja, itu semua itu mengarah ke selatan teman-teman, sudah sangat dekat dengan Parung Panjang. Kedepannya saya yakin akan nyatu dengan Parung Panjang seperti halnya Cisauk ya. Cisauk itu kan dia tetangganya BSD dari arah timur. Nah, kalau dari arah selatannya itu ya Parung Panjang ini teman-teman. Jadi ternyata menjanjikan banget ya untuk bangun rumah di sini, mempunyai rumah di sini dan punya properti di sini teman-teman. Perubahan pola pandang saya tentang Parung Panjang ini juga udah saya kontenin ya videonya yang ini nih. Nah, nanti yang teman-teman pengen nonton linknya saya taruh di deskripsi ya. So, ternyata Parung Panjang tidak seperti yang kita kira ya teman-teman. Selama ini kita meremehkan dan mungkin memandang sebelah mata Parung Panjang. Padahal kedepannya di sini sangat potensial banget ya. Dari segi lokasi, dari segi fasilitas dan transportasinya gitu ya. Dan itu semua sudah dibaca oleh developer-developer besar. Makanya mereka berani bangun rumah mewah di sini. Seperti The Ayara Hills ini teman-teman. Dibangun oleh developer yang terpercaya dan berpengalaman pastinya, yaitu Sukanda Mulia Group. Rumah dengan bertemakan ala-ala villa ini dijual dari harga 500 jutaan sampai 700 jutaan teman-teman ya. Jadi belum sampai 1 miliar ya untuk yang tipe termahalnya. Bayangin kalau kedepannya Parung Panjang sudah menyatu dengan BSD, teman-teman tahu sendirilah ya harga rumah di BSD itu berapa ya. Tanah yang 40 meter, 50 meter aja udah hampir 1 miliaran ya. Nah, jadi ini kesempatan nih teman-teman ya untuk memiliki rumah mewah ya, ala-ala villa berdampingan dengan BSD dengan harga masih jauh di bawah 1 miliar teman-teman. Ada 4 tipe yang dipasarkan untuk saat ini ya, yaitu tipe 33, tipe 38, tipe 46 dan tipe 55. Sistem kelistrikan sudah pakai sistem tanam semua, jadi lebih rapi ya, tidak ada kabel yang berseliweran, dan juga sudah pakai air pump, listrik 2200 watt, dan sepiteng sudah menggunakan biotank tentunya. Bagi teman-teman yang tertarik dengan perumahan ini dan ingin menanyakan lebih lanjut tentang promonya, tentang cicilannya, dan lain sebagainya, bisa WA aja nomor saya di video ini. Nanti saya kasih nomor salesnya ya melalui nomor WA saya itu. Yuk langsung aja kita review rumah untuk yang tipe 38 teman-teman. Oke, ini adalah rumah untuk tipe 38. Sebenarnya untuk tipe 38 dan tipe 33 itu sama aja ya, luas tanahnya dia 6x10 alias 60 meter. Cuman untuk yang tipe 33 itu dia hanya ada 1 kamar.
luas bangunannya 33. Dan untuk yang tipe 38 ini dia memiliki 2 kamar, luas bangunannya 38. Oke, langsung aja kita lihat di bagian depan ini ada carport untuk mobil teman-teman ya. Nah, di sampingnya itu ada taman. Carport mobilnya bertekstur dan berpola ya, dan kita pun sudah dapat gratis kanopi teman-teman. Ini untuk fasad depannya teman-teman, desainnya keren dan mewah banget. Kalau teman-teman perhatiin di situ banyak warna coklat, itu adalah Shera Plank teman-teman. Di atas Conwood, kualitasnya diimpor langsung dari Thailand. Gentengnya pun menggunakan genteng beton Cisangkan, jadi dia lebih rapet, lebih kuat, lebih kedap air. Meskipun hujan angin, air nggak akan bocor ya. Sudah double dinding pastinya. Dan dari depan sini kelihatan ya, kalau ini ceilingnya tinggi banget, jadi di depan tuh pasti nanti akan terang benderang, cahaya melimpah, dan juga pastinya jadi menambah kesan luas ya. Nah, di samping carport ini ada taman teman-teman. Carport ukuran sekitar 3x4,5 ya. Ini taman, dan itu adalah ornamen ya, yang saya bilang tadi Shera Plank yang warna coklat itu. Jadi kesannya lebih natural ya, perpaduan antara rumput yang hijau dan fasad depannya yang didominasi dengan warna coklat. Kesannya jadi lebih natural, lebih alami, dan lebih fresh. Yuk kita akan lanjut masuk ke dalam teman-teman ya. Di sini ada terasnya dikit. Nah, ini listrik ya, token listriknya semuanya sama 2200 watt ya. Ini tampak jendela depannya luas banget, nggak ada tembok sama sekali, semuanya kaca gitu ya. Jadi kesannya luas banget gitu. Nanti dari dalam tuh cahaya terang benderang ke dalam, dari bawah ada, dari atas pun full ya. Karena ceilingnya tinggi, jadi dari atas pun full cahaya semua tuh. Dan lihat teman-teman ya, meskipun ukurannya hanya 60 meter, dengan ceiling yang tinggi seperti ini, kesannya jadi luas banget. Kesannya luas dan mewah ya. Siang-siang seperti ini nggak perlu ya nyala-nyalain lampu karena udah terang banget. Lanjut, di depan jendela itu kayak ada coran ya. Emang ini difungsikan bisa buat tempat duduk nantinya. Tinggal dikasih bantal ya, di situ udah jadi kayak sofa gitu. Buat tamu gitu ya, atau buat temen-temen nongkrong sore-sore atau pagi-pagi sambil ngopi ya. Nah, di sini ada colokan 2 di pojok sini. Di sini ada 1 buah pintu dan jendela yang besar untuk memisahkan antara ruang dapur dan juga ruang keluarga teman-teman. Nah, ini adalah rumah ready ya. Jadi yang saya lihat ini adalah benar-benar rumah yang nanti akan teman-teman miliki setelah membelinya. Jadi ini ready teman-teman, nggak harus nunggu-nunggu inden. Nah, ini untuk kamar keduanya cukup luas ya, dan di sini juga terang meskipun siang-siang tidak dinyalakan lampu, cukup terang karena ada jendela juga di belakang. Di sini untuk stop kontak dan colokannya, keramiknya homogeneous style yang motif kayu. Jadi beda ya antara kamar dan ruang keluarga, keramiknya dibedakan. Nah, ini untuk jendelanya yang di belakang ya, madep ke samping. Nah, teman-teman nanti kalau beli rumah ini benar-benar dapatnya seperti ini ya. Jadi yang belakang ini udah ketutup, dapat dapur juga. Jadi teman-teman setelah membeli rumah ini nggak banyak PR ya, tinggal bawa barang aja ke sini, dapur udah ada, tempat buat cuci nanti ada, kamar mandi, kamar semuanya udah ready. Tinggal dikasih furnitur aja ya. Nah, ini untuk kamar ke satunya teman-teman. Nah, ini lebih luas lagi, dan kacanya di sini bukaannya gede banget ke depan. Keramik di kamar utama pun sama ya, pakai homogeneous style yang motif kayu. Jadi adem kesannya, enak. Terus di sini ada stop kontak dan ada colokan. Ada 1 colokan lagi di sebelah sini. Ini mungkin nanti buat teman-teman kalau mau naruh TV ya. Jadi udah disiapin di situ. Nah, ini untuk bukaan jendelanya gede banget sampai pemandangan di depan kelihatan jelas, dan jadi terang benderang ya. Siang-siang kayak gini lihat adem, kesannya jadi nyaman banget. Apalagi keramiknya dengan model kayu kayak gini, jadi kesannya hangat dan nyaman banget ya jadinya. Nah, abis ini kita akan lihat untuk kamar mandinya teman-teman. Nah, ini kamar mandinya. Jadi ini pakai keramik homogeneous style 60x60, dan yang untuk dinding ini dia udah full keramiknya sampai atas, bermotif batu bata putih gitu. Ada kaca di situ dan wastafel. Ada shower, ada kloset duduk pastinya ya. Jadi ini teman-teman nanti kalau beli rumah ini ya benar-benar udah kayak gini. Jadi ini udah cukup rapi ya pengerjaannya juga. Di sini ada colokan 1, mungkin nanti buat nyolokin head layer ya habis mandi mau ngeregin rambut gitu ya sambil ngaca. Nah, ini untuk penampakan dari dalam kamar mandinya teman-teman. Tuh, pintu-pintunya pun masih diplastikin ya, berasa benar-benar rumah baru banget ya. Nanti teman-teman pas beli tinggal unboxing. Nah, ini ada colokan juga buat heater teman-teman ya, pemanas air gitu, udah disiapin juga di situ. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah kamar mandinya teman-teman. Udah rapi banget, dan ini untuk ruang luarnya ini homogeneous style 60x60.
Ya, ceilingnya tinggi banget tuh teman-teman ya. Kita bisa lihat. Jadi megah banget ya kesannya. Nah, abis ini kita akan lihat ke dapur. Kita akan lihat ya dapurnya kayak gimana. Nah, ini keramiknya juga beda lagi ya antara living room dan juga dapur. Nah, yang dapur ini keramiknya keset. Ini kitchen setnya, ada sink buat cuci piring di situ. Nah, di situ ada bolongan buat kompor. Di sini ada satu colokan ya buat masak-masak nasi atau buat ngeblender gitu ya. Nah, ini untuk tempat cuci piringnya, sinknya. Nah, ini untuk naro selang ya, selang untuk gas. Jadi kurang lebih dapurnya nanti teman-teman udah percis dapatnya seperti ini. Jadi bener-bener lengkap ya teman-teman. Udah bener-bener tinggal beli kompor sama mesin cucinya aja ya. Di situ ada keran, ada colokannya juga untuk mesin cucinya. Semuanya udah disiapin teman-teman. Udah bener-bener tinggal belanja aja teman-teman ya untuk mesin cucinya. Tuh ada bolongan buat airnya juga udah ada, saluran airnya, itu colokannya. Dapurnya juga udah ada ya. Bener-bener udah siap dihuni langsung nih. Kalau teman-teman beli rumah di sini, nggak banyak PR, nggak banyak renovasi ya. Udah bagus, udah keren ya untuk desainnya dan untuk materialnya juga udah keren. Nah, di sini kan ada kamar. Kalau nggak ada kamar di sini yang tipe 1 kamar itu di situ tembok ya. Otomatis di situ tembok dan di belakangnya jadi tanah kosong aja gitu. Jadi itu yang membedakan yang 1 kamar sama yang 2 kamar ini teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi ya, ceilingnya tinggi banget. Lihat tuh. Ya, birunya langit kelihatan ya. Jadi bener-bener indah, dari dalam rumah pun bisa lihat pemandangan. Oh iya, ini udah dapat smart door lock juga ya teman-teman. Nah, ini model smart door locknya. Untuk mereknya ini Dexon ya. Oke, kita sekarang akan lanjut untuk lihat yang tipe 46. Ini tipe 46, luas bangunan 46, luas tanah 72, 6 kali 12. Nah, ini untuk suasananya teman-teman ya. Dan teman-teman, ini sekali lagi rumahnya ready teman-teman. Jadi bener-bener teman-teman akan mendapatkan seperti yang saya lihat ini ya, kalau teman-teman nanti membelinya. Jadi yang saya lihat ini bukan rumah contoh ya, makanya teman-teman lihat dalamnya kosong, nggak ada furniturnya, karena emang ini rumah yang akan teman-teman huni nanti ketika teman-teman membelinya. Oke, kita akan lanjut aja ya. Ini sama air pump, listrik 2200 dan sudah mendapat biotank juga, speed tanknya. Nah, ini untuk fasad depannya lebih modern lagi ya. Untuk yang tipe 46 ini dia 2 lantai. Ini untuk carportnya ya, untuk carportnya sama ya, nggak ada yang polos, semuanya bermotif dan bertekstur. Jadi kesannya menambah kesan mewah dan eksklusif ya. Keren gitu. Dan ini untuk tamannya teman-teman ya. Nih tamannya juga cukup besar. Kita lihat di sini hijau banget. Jadi taman pun di sini udah dikasih rumput ya teman-teman. Jadi nggak harus nanam-nanam lagi. Dan sudah hijau ya tamannya. Nah, ini untuk fasad depannya sama ya, dapat kanopi juga, semuanya free. Dapat kanopi dan juga smart door lock gitu ya. Nah, ini untuk token listriknya, posisinya ada di situ teman-teman. Nah, sebelum kita masuk di bawah situ ada teras ya teman-teman. Nah, meskipun terasnya nggak terlalu besar, tapi cukup lah untuk naruh-naruh sendal sepatu sih cukup. Nah, ini untuk pintu dan jendelanya. Nah, pintunya ini kalau kita bisa lihat lebar banget ya. Jadi ini buat memudahkan teman-teman kalau nanti mau masukin kasur atau lemari gitu. Nah, ini juga lantainya sama homogeneous style 60x60 dan ini kita langsung masuk ke ruang keluarga dan ruang tamu ya, living area di sini. Nah, di situ dapur ya. Lokasinya jadi bersebelahan ya antara living area dan kitchen area. Nah, ini untuk plafonnya juga sama ya, tinggi. Jadi semuanya di sini plafonnya tinggi-tinggi ya, mau tipe yang terendah sampai yang termahal tinggi-tinggi semua. Jadi benar-benar mewah dan luas ya kesannya. Juga pastinya terang ya. Jadi terang benderang. Nah, ini untuk tangga menuju ke lantai 2-nya. Kita akan lihat dulu di bawah sini juga ada satu ruangan yang fleksibel banget buat teman-teman fungsikan, mau buat kamar tamu atau buat tempat kerja gitu ya. Ini juga cukup luas ya. Ini untuk finishingnya bisa teman-teman lihat ya, rapi. Keramiknya juga sama ya. Untuk yang daerah kamar itu pakai homogeneous style motif kayu ya. Nah, di depan itu kayaknya di bawah tangga ada spot buat naruh mesin cuci ya, karena di sini kita lihat ada keran, ada colokan dan juga ada saluran airnya. Jadi teman-teman bisa naruh mesin cuci di situ ya, teman-teman. Nah, di sini untuk stop kontaknya dia di dekat pintu, dan untuk colokannya di mana? Colokannya di sini ya. Nah, di depan sini agak bawah. Nah, di situ ada jendela untuk ke depan, pencahayaannya cukup ya. Meskipun gak selebar yang tadi, tapi cahaya cukup masuk. Nah, ini untuk kamar mandinya dia pintunya digeser. Nah, teman-teman sama nanti dapatnya ya, kamar mandinya kayak gini, modelnya bener-bener percis ya. Teman-teman akan mendapatkan kamar mandinya seperti ini. Keramiknya beda motifnya ya. Untuk keramik dindingnya dia sampai atas juga sama, meskipun beda motif sama yang tipe sebelumnya tadi. Tapi di sini lebih mewah juga ya kesannya dengan warna abu-abu gitu. Klosetnya juga duduk, pastinya ada shower, teman-teman. Jadi cukup rapi ya teman-teman untuk kamar mandinya, penataannya juga bagus. Ini pintunya geser dan untuk stop kontaknya dia ada di depan sini.
Yuk kita akan lanjut teman-teman, lihat lagi sebelah sini ada colokan ya. Jadi ini untuk colokan TV mungkin nanti buat teman-teman nanti di living area, dan untuk yang di sebelah sana itu mungkin colokan untuk kulkas ya. Nah, ini untuk dapurnya juga lebih bagus ya, untuk keramik dapurnya di sini lebih mewah kesannya tuh kayak gini teman-teman. Dan kalau kita lihat pengerjaannya juga rapi. Ini dapat sinknya satu ya untuk cuci piring. Di sini juga ada satu colokan ya. Nah, jadi nanti kompor bisa ditaruh di sini teman-teman ya. Nah, jadi ini dapatnya kayak gini teman-teman. Nanti kalau mau renovasi ke belakang bisa sih, karena di belakang tuh masih luas ya tanahnya, lihat tuh. Ya, jadi tanah belakangnya masih luas banget. Kalau mau dipindahin ke belakang dapurnya bisa banget ya. Jadi lebih leluasa gitu nanti mungkin kalau mau masak-masak, karena biasanya dapur banyak barang ya. Nah, ini untuk ruangan di belakangnya ya lebihnya gede banget ya ini ya tuh. Ini gede banget sih. Nah, ini bisa buat kamar lagi di situ ya. Atau buat taman ya, taman di dalam, atau buat kolam renang juga kayaknya bisa sih. Intinya fleksibel banget ya. Tanah luas di belakang ini cukup fleksibel buat teman-teman nanti gunakan selanjutnya ya. Nah, ini untuk penampakan dari arah dalam teman-teman. Habis ini kita akan coba lihat ke lantai 2-nya. Nah, ini dia teman-teman, lihat ceilingnya tinggi banget ya. Dan ini untuk pagarnya pun besi solid teman-teman, bukan besi yang kopong gitu. Ini besi solid, jadi keras banget dan kuat ya, kokoh. Nah, ini untuk tangganya dia kayak gini modelnya. Dan ini ternyata 2 kamar teman-teman ya. Jadi yang di bawah itu mungkin dijadikan kamar anak ya kalau udah punya anak. Kalau belum punya anak mungkin buat ruang kerja masih bisa lah ya, atau buat ruang tamu, maksudnya kamar tamu gitu. Nah, kita akan lihat ini untuk kamar utamanya ya. Di atas ini kamar utama, sama dia lantai keramiknya homogeneous style motif kayu. Nah, ini untuk ruang tidurnya ya, kayaknya ini buat naruh kasur di situ. Nah, ini untuk finishingnya, temboknya warna putih bersih. Kalau kita bisa lihat di sini pengerjaannya rapi banget ya. Tuh, teman-teman, ada jendela juga besar di situ untuk pencahayaannya, dan di sini ada colokannya ya untuk stop kontaknya. Nah, di sini ada colokan nih teman-teman. Ada colokan di sini dan di sini. Jadi ada 2 ya. Mungkin di sini untuk meja belajar, nanti bisa buat meja belajar. Nah, ini untuk jendelanya ya teman-teman. Jadi di kamar ini jendelanya gede banget ya sampai bawah-bawah, dan bisa lihat pemandangan ya dengan jendela yang besar gitu. Jadi bisa buat lihat pemandangan ke depan, enak ya. Nah, ini untuk kamar mandinya. Nah, di sini kamar mandinya lebih gede ya, lebih memanjang. Kita bisa lihat di sana ada jendela yang memanjang dari atas ke bawah, jadi cahayanya maksimal. Di sini ada shower, dapat shower juga pastinya. Ya, untuk keramiknya juga bagus ya, sampai full atas teman-teman. Keramik dindingnya full sampai atas. Itu ada kloset duduk, ada wastafel, ada kaca, ada colokan juga untuk head layer, dan sama ya di sini juga ada colokan untuk heater. Jadi lengkap ya, di sini udah lengkap. Lebih lengkap di atas ini ya, kayaknya yang di bawah tadi mungkin untuk kamar mandi tamu lah ya. Nah, untuk kamar mandi utama yang lebih lengkap sih di sini ya. Di sini udah lebih lengkap, ada wastafelnya juga, lengkap dengan cermin dan colokannya juga ya di situ. Jadi kamar mandi di kamar utamanya ini lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Kita tutup dan kita bisa lihat di depannya ini ada ininya ya, saklar lampunya ditaruh di depan sini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kamar utamanya ini dia agak memanjang dan agak berbentuk letter L ya. Nah, kita akan tutup dulu pintunya. Nah, kita akan bisa lihat di sini tuh untuk kamar utamanya ini agak memanjang dan letter L. Jadi yang di ujung sono mungkin untuk kasur. Nah, yang di dekat kamar mandi ini untuk lemari-lemari pakaiannya ya. Jujur saya agak nyesel juga sih kemarin nggak ngelihat rumah contoh yang ada furniturnya. Karena saya penasaran ya untuk kamar yang atas ini, kalau untuk rumah contohnya desainnya kayak gimana ya. Cuman ya saya emang lebih suka ngelihat rumah contoh tuh yang kosongan gini sih, biar temen-temen tuh pas udah beli nggak kaget ya. Emang dapatnya kayak gini gitu. Oke. Jadi ini aja untuk yang tipe 46 ya. Abis ini kita ke tipe yang tertingginya nih teman-teman ya. Yuk. Oke teman-teman, kali ini kita akan lihat rumah yang tipe termewahnya ya. Ini luas bangunan 55, luas tanah 84, 6 kali 14 teman-teman. Nah, ini spek tertingginya nih, dan harganya ini masih di bawah 1M ya. Nah, ini carportnya bisa kita lihat lebih bagus lagi. Nah, untuk yang tipe tertinggi ini kita lihat rumah contoh yang ada di depan ya, yang ada furniturnya. Karena untuk yang rumah tertinggi ini masih progres ya, waktu saya datang ke sana belum selesai, jadi belum ada yang kosongannya. Nah, ini juga udah dapat gratis kanopi, percis kayak gini nanti teman-teman dapatnya. Cuman kalau kosongannya mungkin nanti kalau video ini banyak yang suka, banyak yang tertarik, dan ada yang request buat lihat kosongannya kayak gimana, sekalian update progresnya, boleh lah ya. Nanti kita akan kesana lagi lihat update progresnya sekalian untuk lihat tipe tertinggi ini kosongannya kayak gimana.
Listrik sama ya 2200 watt, dan ini untuk teras depannya ukurannya sama kayak yang tadi, nggak terlalu besar tapi cukup buat naruh rak sepatu, sendal, segala macam ya. Nah ini untuk yang ada furniturnya nih teman-teman, bisa kita lihat ya, wow mewah banget, keren banget. Nah jadi teman-teman kalau beli rumah di sini ya, ini penataannya bisa kayak gini ya, kurang lebih dekorasinya, desainnya, ini mewah banget ya. Tuh lihat tuh, kaca di atas tinggi dan besar, plafon tinggi gini bikin sirkulasi udara lebih enak ya, lebih adem, jadi nggak sumpek gitu teman-teman. Nah kita akan lihat di sebelah sini ada ruang keluarga. Nah ada colokan nyempil di situ. Nah ini ada stop kontaknya. Saya sih penasaran ya sama kosongannya kira-kira nanti kayak gimana, karena ini kan kalau kita lihat udah banyak dekorasinya nih, kayu-kayu di tembok itu, apakah nanti kita dapat juga apa enggak gitu ya. Nah ini kita masuk langsung ketemu living area, dining area, dan kitchen ya. Jadi ini menyatu nih ya, open space gitu untuk layoutnya. Nah ini ya tuh teman-teman, kita lihat ya, ada motif kayunya di atas itu, di dinding sampai ke atas itu, apakah nanti dapat juga apa enggak. Nah teman-teman, itulah kalau kita lihat rumah contoh yang udah ada furniturnya, kita jadi nggak tahu ya gambaran kita nanti dapatnya tuh kayak gimana rumahnya gitu ya. Seperti di belakang ini juga nih kan, ini udah bagus banget ya, udah ditata sedemikian rupa. Lihat ada bangku, meja buat menikmati sore-sore ya, di sini enak banget, ada taman, ada kolam. Nah jadi teman-teman nanti belakang tuh ini kosong teman-teman. Nah ini adalah referensi ya buat teman-teman, bisa nanti dibangun seperti ini. Ada ruangan tambahan di belakang tuh untuk kantor mungkin ya, untuk ruang gaming mungkin yang suka main game, jadi agak misah biar nggak berisik segala macam. Pokoknya ini referensi ya. Kolamnya juga indah tuh, meskipun nggak besar ya, tapi gemericik airnya tuh bikin tenang, bikin adem. Nah seperti ini ya untuk penataan di belakang. Buat teman-teman referensi ya di rumah contohnya. Mungkin kebanyakan YouTuber lebih suka nge-review rumah yang dengan full furniture kayak gini ya, karena emang lebih cakep dan lebih menjual juga pastinya. Tapi kalau saya pribadi malah lebih suka yang kosongan, karena biar lebih realistis ya. Jadi teman-teman pas beli rumah tuh ya dapatnya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk dekorasi di sini ini hanya referensi, dan kalau bagi saya sih cuci mata juga ya. Bagi saya yang emang demen ya ngelihat desain-desain interior kayak gini, ini cuci mata dan hiburan tersendiri. Jadi meskipun teman-teman nonton doang tapi nggak beli, saya tetap berterima kasih ya ke teman-teman yang udah mau nonton, dan saya pun seneng ya untuk bisa review rumah mewah kayak gini, suatu kehormatan dan kebanggaan ya. Nah ini untuk kamar mandinya dapat shower, kloset duduk, dan wastafel. Nah sepertinya yang di bawah wastafel itu tambahan ya teman-teman, mungkin nanti dapatnya wastafel biasa kayak di tipe sebelumnya, kacanya pun kaca biasa. Nah, tapi tetap ya dapat colokan juga, dan untuk selebihnya kayaknya sama aja nih. Nanti teman-teman dapatnya sama persis kayak gini. Untuk lantainya, untuk temboknya, model keramiknya ya, homogeneous style-nya sama modelnya kayak gitu. Nah, ini untuk kamar di bawah, kamar anaknya teman-teman, kita bisa lihat di sini udah dikasih wallpaper dan dikasih dekorasi juga dominan warna hijau ya. Di sini dibagi dua ruangan ya. Jadi ruangan untuk istirahat dan pakaian, satu lagi untuk belajar ya, dan naro-naro buku. Kita akan ke lantai 2-nya. Nah ini untuk tangganya sepertinya nggak ada dekorasi yang berlebihan ya. Jadi teman-teman nanti dapatnya persis kayak gini modelnya, karena tangganya sama kayak model tangga di tipe sebelumnya. Dan untuk besi tangganya pun sama ya, kokoh, jadi nggak kopong, dia padat gitu ya. Jadi bukan besi-besi yang kopong gitu, ini bener-bener kokoh banget. Meskipun tipis tapi padat gitu teman-teman ya, jadi lebih kuat. Nah ini untuk penampakan dari atasnya, lihat ya, di sini bisa kita lihat luas dan tinggi, jadi kelihatannya mewah banget ya. Dengan ketinggian kayak gini tuh menambah kesan rumah tuh jadi luas banget, padahal ini nggak terlalu luas ya, tapi dengan plafon tinggi gini aja udah bisa bikin kesan luas banget. Di sini ada saklar untuk lampu depan. Nah ini juga sama nih untuk lantai di kamar kedua, di atas ini sama pakai homogeneous style motif kayu. Di sini ada jendela ya untuk pencahayaan dan untuk sirkulasi udara juga. Nah ini untuk penataan kamar utamanya ya, jadi ada kasur di situ ya, ukuran 200 kali 160 atau 180 kayaknya itu ya kasurnya. Di sini ada stop kontaknya untuk lampu ya, udah dikasih wallpaper juga, udah dikasih dekorasi motif kayu juga tuh ya sampai atas gitu, keren banget. Di sini untuk lemarinya memanjang dari atas ke bawah, dan kalau di sini dia nggak pakai penutup ya lemarinya. Jadi kalau pakai lemari kayak gitu harus rapi terus teman-teman lemarinya karena langsung kelihatan ya. Nah ini untuk jendelanya juga lihat ya, besar dan panjang banget dari atas ke bawah menjulur gitu ya. Jadi ini kalau misalkan pagi-pagi atau sore-sore enak banget ya melihat sunrise atau sunset. Nah di sini ada kamar mandi untuk kamar utama ya. Nah ini kamar mandi utamanya
Nah teman-teman, untuk kamar mandi kamar utama teman-teman nanti dapatnya kayaknya percis kayak gini ya, nggak banyak ubahan, hanya kayu yang di bawah wastafel tadi kayaknya nggak dapet, tapi selebihnya dapat ya. Tuh ada heater di situ ya, model keramik di lantai dan di dindingnya juga sama ya, modelnya kayak gini, homogeneous style 60x60 kayaknya ini, dan ini bahannya keset ya, jadi nggak licin. Dan di pojok sini area untuk mandinya ya, ada shower, di sampingnya ada kloset duduk, ada wastafel di sampingnya ya, dan ada kaca juga. Kacanya juga sama kayaknya, dapatnya biasa ya, model biasa aja, tapi dapat colokannya sama juga kayak gitu. Dan di sini bagusnya ada jendelanya cukup panjang, jadi cahayanya terang banget. Nah ini kalau lampunya dinyalain tuh, ada 2 lampunya ya, jadi terang banget. Dan di sana juga ada tempat naruh sabun ya, dari tembok gitu. Nah ya cukup ya untuk kamar mandi di kamar utamanya, cukup luas. Dan ini adalah penampakan dari arah kamar keluar ya. Di situ jendelanya gede banget teman-teman, bener-bener ini intinya emang ini konsepnya adalah rumah ala villa ya. Jadi kalau kita lihat jendelanya gede-gede, tinggi plafonnya, sejuk ya. Dari area perumahannya pun banyak taman hijau-hijau. Pokoknya kayak bukan di Parung Panjang deh. Ini seperti berlian di padang pasir gitu. Ya, jadi model kayak gini ya untuk rumah-rumahnya keren banget ya. Saya senang banget bisa review rumah di sini. Makasih banyak untuk pihak The Ayara Hills yang udah mengundang saya untuk review rumahnya. Ini rumah contoh yang udah full furniturnya, keren banget. Saya suka dan saya senang banget. Makasih juga buat yang udah nonton videonya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa suka dan terhibur ya, dan mungkin juga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari referensi desain ya. Nah ini desain-desain yang di sini mungkin bisa diterapin di rumah teman-teman ya, penataannya ya, layoutnya segala macamnya. Nah ini untuk smart door lock-nya ya, tuh mereknya sama ya, Dexon teman-teman, udah free ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin review singkat dari saya. Buat yang pengen nanya-nanya lebih lanjut, WA aja nomor saya di sini. Syukur-syukur ya kalau ada yang tertarik dan bisa deal. Tapi kalaupun nggak ada yang deal, nggak apa-apa ya. Saya sudah cukup senang buat ngelihat perumahan di sini yang desainnya bagus banget. Areanya pun asri, hijau, indah. Pokoknya kalau teman-teman kesini, ini kayak bukan di Parung Panjang ya, seperti mutiara di padang pasir. Jadi di tengah hiruk pikuknya truk di Parung Panjang, pas masuk ke sini tuh udah beda suasananya ya. Pas masuk gerbang aja areanya hijau, jalanannya bagus, rapih ya, ada trotoarnya juga ya untuk pejalan kaki dan pesepeda. Pokoknya ini keren banget sih dan recommended kalau kata saya, dibangun oleh developer yang sudah terpercaya. Dia bangun rumah berani ya, ready langsung, meskipun belum ada yang beli tapi dia berani bangun rumahnya langsung. Jadi ini bener-bener developernya bukan developer kaleng-kaleng ya. Intinya ini recommended buat teman-teman yang pengen investasi ya, tempat tinggal hunian yang mewah, yang keren, tapi harga masih di bawah 1M. Dan kawasannya pun mewah ya, berdampingan dengan BSD, ada akses tol, ada akses stasiun. Kedepannya saya ngebayangin ya, begitu akses jalan baru dari Parung Panjang ke BSD udah jadi, tanpa harus lewat jalan utama Parung Panjang yang banyak truknya itu, saya yakin lebih betah tinggal di Parung Panjang sih. Ya intinya itu mah hanya masalah waktu aja ya, kita akan tunggu aja beberapa tahun ke depan, karena kan memang waktu itu terus berjalan ya, nggak ada yang mundur. Jadi untuk investasi jangka panjang, properti di sini menurut saya recommended ya. Kalau ada yang ngambil rumah di sini, saya akan mungkin sebulan atau 2 bulan sekali ke sini untuk update progresnya. Kita pantau terus perkembangan perumahan di Parung Panjang ini, biar menjadi saksi bisu ya, bukti perkembangan Parung Panjang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari sekarang modelnya kayak gini sampai ke depannya sudah menjadi kota luar biasa. Kita lihat aja nanti di masa depan. Oke, makasih buat yang nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take